gitu. Nah ini nih kalimat ini nih teman-teman, saya punya Allah. Nah itu harus melekat pada orang Islam. Punya Allah itu. Dan itu Allahu Akbar itu sebetulnya identitas yang harus melekat pada jiwa itu. Setiap muslim itu kalau sudah punya itu, udah nggak ada batas tuh. Karena dia yakin punya Allah. Bilal itu kan di dalam tanda petik ya, disiksa gitu. Ya, saya katakan dalam tanda petik karena saya itu agak sulit menemukan kata-kata yang menggambarkan bagaimana hebat dan dahsyatnya perjuangan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dan tidak layak untuk mendapatkan kalimat itu sebetulnya. Tapi sejarah kan menunjukkan bagaimana beliau diikat, ya kan, di atas batu yang sudah dipanaskan, di lapang yang panas, lalu dicambukkan. Tapi karena beliau itu sudah mendapatkan nikmatnya iman, ada Allah, ya, ada Allah. Tuh, saya punya Allah gitu. Maka dikatakan irtad murtad kamu, kata beliau ahad. Ahad itu apa? Ya, sifat Allah yang utama kan. Qul huwallahu ahad. Saya punya Allah kok. Jadi dicambuk pun biasa aja, ahad. Disiksa juga saya punya Allah kok. Dan ketika itulah yang terjadi apa? Masya Allah, ketika seseorang mengatakan saya punya Allah, maka Allah langsung bertindak kan, karena kekuatan imannya itu. Maka datang Abu Bakar, dijalankan oleh Allah, dilembutkan, datang ke situ, dibebaskan dari status hamba budak menjadi orang terhormat. Ya, dibeli, dibebaskan. Ya, sangat terhormat. Nah ini kalau kita punya prinsip seperti itu, maka insya Allah perbuatan-perbuatan buruk itu akan menepi dengan sendirinya. Tidak ada hal-hal yang buruk yang akan menyertai sesuatu yang didekatkan kepada Allah. Dengan sifat apapun, Anda pejabat, kalau Anda mengatakan saya punya Allah, Anda nggak akan korupsi. Anda menempuh jalan yang benar. Ya, Anda diplomat, birokrat, pebisnis dan sebagainya, pengajar, juga kalau benar-benar ustadz, kiai, habaib dan sebagainya, ya, melatih diri saya punya Allah dan melekatkan keimanan pada dirinya dan konfirmasi dengan kalimat Allah itu, ya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah. Kalau orang mengatakan saya punya Allah, disebutkan nama Allah, ada getaran pada jiwanya. Ya, makin tinggi makin bisa menggetarkan nanti. Maka sumpahnya nggak main-main ketika demi Allah atau kalimat Allah saja sudah bisa menjatuhkan senjata, pedang dan sebagainya. Ya, kita berjuang dulu pakai kalimat takbir kan, Allahu Akbar, gentar musuh. Ya, Nabi mengatakan Allah, maka jatuh pedang yang sedang mengancam Nabi itu. Ya, itu nggak main-main kalimat itu. Ya. Dan yang terakhir, ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira, mendapatkan langsung pertolongan dari Allah. Nah, ini maksudnya tambahan dari yang ketiga, dia dapat solusi, tapi kadang-kadang di posisi tinggi ini goncangannya nggak mudah, magnitudenya juga kencang. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menjungkurkan, mencelakakan dan sebagainya. Ya, maka Allah langsung yang menurunkan satu skema untuk menolongnya. Dan ini yang kaitan nanti termasuk dengan surah Yasin dalam konteks pengepungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah kemudian jadikan matanya tak bisa melihat, orang-orang itu ditidurkan, mengantuk, yang mengepung Nabi 100 orang, pasukan khusus yang kalaupun ada hewan tuh bisa terasa, terlihat dan sebagainya. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak Nabi melenggang begitu saja dalam keadaan ya 100 orang pasukan khusus, pemuda-pemuda terbaik itu dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Ya, ini pertolongan yang Allah berikan. Jadi dalam kondisi-kondisi yang sifatnya padat, aktivitasnya kuat, dan juga tantangan serta dinamikanya juga cukup beragam dan tinggi, maka ada satu amalan, kurang lebih begitulah, yang rahasia amalan ini bisa memberikan pengantar, perlindungan, dan juga penjamin pada kesuksesan yang diharapkan. Amalan itu disebut dengan tahajud. Ya, disebut dengan tahajud karena satu, waktunya dikerjakan di waktu malam, setelah beristirahat terlebih dahulu, diawali dengan istirahat supaya lebih fresh, lebih segar ketika bangun di malam harinya. Kemudian yang kedua, tidak mudah melakukan ini karena keutamaannya juga banyak, maka butuh motivasi yang kuat, serius untuk menunaikan. Nah, di antara keutamaannya, yang pertama, Allah akan berkenan mengangkat, menempatkan hambanya yang konsisten menunaikan tahajud dengan baik dan benar ke posisi yang terhormat, yang terbaik, yang ideal untuknya. Kemudian Allah akan berikan bimbingan agar mengawali semua karir kegiatannya dengan cara terbaik, memberikan solusi terbaik, plus melindungi ia ketika ada yang mengancam atau mengganggu ia dalam beraktivitas berkehidupan dengan cara-cara yang Allah kehendaki untuk memuliakan hamba-hambanya. Ya, walaupun cara-cara itu mengantarkan kepada ajal misalnya dan sebagainya, tapi dia akan jadi orang terhormat. Ya, akan jadi orang terhormat yang dikenang, yang baik, yang mulia. Ya, kalau kematian kan kita nggak bisa tolak sesuai dengan ajal. Ya, tapi kita bisa berikhtiar bagaimana cara meninggal secara terhormat, sehingga ditempatkan bukan sekedar di kuburan, di makbarah, tapi di makom.
yang ketika dizarahi pun dengan cara-cara yang terhormat, menginspirasi dan diteladani. Jadi meninggal pun masih punya jariah gitu.